jalan selamat atau sebab-sebab selamat dari fitnah. Fitnah kita tidak bisa lepas dari fitnah, tapi bagaimana selamat di tengah lautan fitnah. Selamat di tengah lautan fitnah. Fitnah mengelilingi kita. Terus tapi bagaimana cara agar kita bisa selamat dari lautan fitnah tersebut ya. Tentunya ada beberapa perkara yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah berdoa. Ini yang paling penting kepada Allah. Kita hafal doa-doa tersebut ya. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'awwadhu minal fitan ma dhahara minha batan." Berlindunglah kalian daripada fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Kita berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal fitnah ma dhahara minha wa ma batan." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah yang tersembunyi maupun yang kelihatan. Seorang benar-benar berdoa kepada Allah. Karena fitnah luar biasa. Ada yang kelihatan, ada yang tidak nampak ya. Allahumma inni a'udzubika minal fitnah minal fitani ma dhahara minha wa batan ya. Nabi mengajarkan demikian. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Jadi suruh berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Yaitu madhhar itu fitnah yang terlihat, batan yang tersembunyi. Ini yang fitnah terlihat, ada yang tersembunyi. Subhanallah. Jadi tidak semua fitnah nampak, terkadang dia mengalir dengan tanpa terlihat ya. Ini sangat berbahaya. Kemudian di antara doa yang kita baca misalnya sebelum salam, Allahumma a'udzubika min adzabil nar wa min adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal. Kita berlindung, a'udzubika min fitnah al mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal. Masih ad-dajjal. Kita tahu bahwasanya dalam kehidupan banyak fitnah kehidupan ini. Fitnah kehidupan. Banyak sekali. Ini mencakup harta, anak-anak, wanita, jabatan. Kalau orang sudah terfitnah, dia gandrung sama wanita, gandrung sama jabatan, gandrung sama harta. Dia lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Itu tujuan utamanya. Dia menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Karena sudah terfitnah. Fitnah kehidupan banyak sekali. Fitnah kematian wal mamat. Fitnah kematian. Fitnah kematian diantaranya meliputi fitnah menjelang seorang meninggal. Di antara doa Nabi SAW, "A'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu indal maut." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan syaitan ketika aku akan meninggal dunia. Karena syaitan menggoda seorang akan meninggal dunia, dia goda, membuat dia ragu, menebarkan syubhat agar dia ragu dengan Allah Subhanahu wa taala atau ragu dengan agamanya atau ragu dengan hari akhir. Maka seorang berlindung dari fitnah kematian ya. Demikian juga ketika dia di azab kubur, maka dia difitnah oleh malaikat Munkar dan Nakir ya. Makanya malaikat Munkar dan Nakir disebut dengan fatan, yaitu memfitnah, itu yang menguji ya. Kemudian memfitnatil masjid dajjal, dan fitnah masjid dajjal. Kalaupun kita tidak bertemu dengan masjid dajjal karena dajjal akan muncul di akhir zaman, kita akan bertemu dengan dajjal-dajjal kecil di zaman sekarang, yaitu yang mengaku dukun, yang aku tahu tentang masa depan, yang meramal dan yang lain. Betul banyak orang terfitnah dengan dajjal-dajjal kecil. Ya, mukaddimah dajjal super itu para dukun, ya, para penipu ya. Akidah mereka tergadaikan hanya sekedar dunia, hanya sekedar balas dendam, menyihir orang lain atau untuk mempelet dan yang lainnya. Ini semua adalah dajjal-dajjal kecil, para pendosa kecil yang mukaddimah dari dajjal super. Ini doa sangat penting. Kemudian di antara doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi dinik ya. Ya Allah yang bolak-balikkan hatiku, tetapkanlah aku di atas agamamu. Kemudian di antara doa yang sangat penting ya, minta cahaya ya. Ketika kita pergi ke masjid, kita minta cahaya. Ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikan hati dalam hatiku, wa fi sam'i nuran, wa fi pendengaranku, wa fi basari nuran. Ya. Di mataku juga cahaya. Min fawqi nuran, di atasku cahaya, min tahti nuran, dari bawahku cahaya, wa an yamini nuran, dari sebelah kananku, wa an shimali nuran, dari sebelah kiriku cahaya. Ya.
Wa min amamih nuran wa min khalfi nuran, dari depan dari belakang. Minta cahaya agar dilindungi cahaya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ya. Kemudian juga doa zikir pagi petang. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih, wa naqtarifa ala nafsi su'an a'ujurrahu ila muslim. Berlindung agar Allah selamatkan dari godaan syaitan dan hawa nafsu, ya, dari keburukan syaitan, keburukan diri sendiri. Artinya seorang berdoa agar terhindar dari fitnah-fitnah benar-benar luar biasa. Dan yang terlindas bukan hanya sekedar orang biasa, orang yang sudah ngaji kadang. Fitnah wanita apalagi. Fitnah wanita. Seorang mengikuti hawa nafsu, dia melihat apa yang dia sukai, dia menggoda wanita yang dia sukai, teman di kantor lah, istri teman lah, tetangga lah, banyak hal. Teman di dunia maya, hati-hati fitnah. Kita sudah tahu itu fitnah tapi kita tetap melakukannya. Waliyadzubillah, sebagian kita tentunya, tidak semua, sebagian kita. Oleh karenanya fitnah tersebut menimpa banyak orang dari segala macam kalangan. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga kita berlindung, Allah min a'udzubika min fitnatil faqr wa fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kemiskinan dan fitnah kekayaan. Kalau kita diberi harta, jangan sampai terfitnah dengan harta tersebut sehingga menjadikan harta tersebutlah tujuan utama kehidupan kita. Berarti sudah terfitnah. Kita sudah masukkan harta tersebut dalam dada kita, sudah terfitnah. Jadilah kita tersibukkan mencari barang-barang yang branded, sudah terfitnah. Sudah terfitnah tanpa kita sadari. Jadikan barang mewah itu sebagai barang gagah-gagahan. Kita pamerkan di status kita pamerkan di grup kita, gagah-gagahan naik kendaraan tertentu, gagah-gagahan naik motor tertentu, gagah-gagahan menggunakan merek tertentu. Tanpa kita sadari kita sudah kemasukan harta tersebut dalam hati kita. Bukan lagi harta di tangan kita, harta sudah dalam hati kita. Berarti kita sudah terfitnah. Dan kita jangan anggap ini sepele. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah umatku adalah harta. Kalau kita sudah terfitnah dengan harta, akhirnya kita melakukan apa saja pekerjaan yang penting untuk memperoleh harta tersebut. Ini yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita selamat dari fitnah, sibuk dengan ilmu syar'i. Sudah, kita ini masih banyak yang mau kita pelajari. Kalau kita bicara agama, ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu adab dan akhlak, ya. Ini mau kita pelajari. Akidah kita belum selesai, masih pelajari. Rukun iman ada 6 harus kita pelajari satu-satu. Kemudian rukun Islam kita belum kuasai juga fikihnya dengan baik. Ada akhlak juga kita belum belajar. Kita belajar aja. Kita berusaha membuat kurikulum dalam kehidupan kita ini untuk belajar ilmu agama. Karena kita belajar ilmu agama, kita diingatkan terus. Ya, sehingga kita tidak tersibukkan dengan apa? Fitnah. Sekarang ini kan kita ingin menjebak diri kita dalam kesibukan. Kalau tidak kita jebak diri kita dalam kesibukan yang bermanfaat, kita akan punya waktu luang. Waktu luang itu akhirnya kita gunakan untuk yang tidak bermanfaat. Di antara hal yang bisa menjadikan kita selamat dari fitnah adalah menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Dengan ilmu syar'i kita tahu mana yang haram untuk kita hindari. Mana yang kita tahu kebaikan untuk kita kerjakan, mana yang haram, fitnah-fitnah kita tahu bahayanya fitnah-fitnah tersebut untuk kita hindari. Yang berikutnya, ya, atau kalau kita mau klasifikasikan hal ini, ya, kita bisa katakan nomor 2 ini adalah sibuk dengan ibadah, ya. Sibuk dengan ibadah. Dan ibadah itu macam-macam, ya. Tapi maksud saya sibuk dengan ibadah, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, al-ibadatu fil harji kahijratun ilayya. Al-ibadatu fil harji itu di masa fitnah kahijratin ilayya. Beribadah di zaman fitnah seperti hijrah kepadaku. Beribadah di zaman fitnah seperti hijrah kepadaku. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis ini, kenapa Rasulullah SAW menyamakan orang yang di masa fitnah kemudian dia beribadah, maka dia seperti berhijrah kepada Nabi. Karena ketika orang-orang sedang tenggelam di fitnah kesyirikan di kota Mekah, para sahabat kemudian meninggalkan itu semua demi menyelamatkan diri.
Dia menyelamatkan diri, maka dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan hartanya, kemudian dia berhijrah kepada Nabi di kota Madinah. Ya. Dan demikianlah kira-kira seperti orang yang sedang tinggal hidup di zaman fitnah. Di sana sini fitnah. Fitnah wanita, fitnah syahwat, fitnah dunia, fitnah jabatan, fitnah harta, fitnah syubhat. Kemudian dia menyelamatkan diri dengan menjauhi mereka semua dan dia sibuk untuk beribadah. Seperti orang yang berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ini sisi kesamaan. Kenapa Rasulullah mengatakan kahijratin ilayya? Karena orang yang sibuk di masa fitnah, dia akan meninggalkan fitnah-fitnah tersebut, jadi akan sibuk beribadah seperti orang yang berhijrah. Seperti orang yang berhijrah. Karena orang sudah di zaman fitnah, dia biasanya tersibukkan dengan fitnah tersebut. Kata Nabi SAW, "Man istashrafaha tashrifu." Siapa yang mencoba-coba mendekati fitnah, maka dia akan kelahap oleh fitnah tersebut. Makanya kalau kita mau kepo, buka-buka, kita akan kebawa dengan fitnah tersebut. Akhirnya komentar, akhirnya terbawa. Kalau ada orang di zaman sekarang sibuk fitnah sana sini, dia pokoknya sibuk kerja, kemudian dia beribadah kepada Allah. Ini di antara cara untuk selamat dari fitnah, menyibukkan diri untuk beribadah. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda untuk bahwasanya ibadah ini penyelamat fitnah. Kata Nabi SAW. Ini hadis-hadisnya khusus ya tentang beribadah di zaman fitnah. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlim. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail al-muzlim. Kata Nabi SAW, segera beramal sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam. Segera beramal sebelum datang fitnah yang seperti potongan malam. Artinya fitnah tersebut begitu hitamnya sehingga seperti potongan membuat gelap gulita orang tidak bisa lihat. Tapi kalau dia sering beramal, ketika datang kegelapan tersebut, Allah akan berikan dia cahaya sehingga dia bisa selamat. Ini sangat jelas dalil bahwasanya seorang kalau ingin selamat dari fitnah, dia beramal soleh. Di masa-masa orang sibuk dengan tenggelam dengan berita, tenggelam dengan komentar, dia melakukan buka baca Al-Quran. Di sementara orang sedang sibuk baca berita, dia baca Al-Quran. Sementara orang sedang sibuk bicara tentang dunia, dia bicara tentang akhirat. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Artinya ada porsinya ya, ada porsinya. Tapi di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seorang ingin selamat maka beramal soleh, karena akan datang suatu fitnah yang luar biasa seperti gelap gulita yang akhirnya menjadikan seorang lupa, ya, tidak ngerti apa yang harus dia lakukan karena begitu gelapnya fitnah tersebut. Ini secara umum seorang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selamat dari fitnah. Nah, ibadah-ibadah tersebut juga seperti dalam hadis juga. Kalau menjalankan sunnah, seorang berusaha menjalankan sunnah, ibadah tapi di atas sunnah, bukan ibadah-ibadah bid'ah ya. Ibadah di atas sunnah ya. Bukan ibadah-ibadah bid'ah, malah ibadah sambil joget-joget, ibadah sambil nyanyi, tambah terjerumus dalam fitnah ibadah-ibadah bid'ah tersebut. Tambah terjerumus dalam fitnah. Maksud saya ibadah yang di atas sunnah ya. Seperti perkataan sebagian ulama, as-sunnah safinatun Nuh. Faman raqibaha naja, wa man takhalafa anha gharik. Sungguhnya sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik maka dia selamat, siapa yang ketinggalan dia akan tenggelam. Jadi di antara ibadah-ibadah tersebut mungkin saya perincikan ya. Di antaranya nuntut ilmu. Benar-benar nuntut ilmu ya. Bukan hanya sekedar ngaji-ngaji senang-senang ketawa-ketiwi, menuntut ilmu, benar-benar menuntut ilmu secara terkurikulum maksud saya. Teman-teman kan dokter ngerti kalau belajar dengan terkurikulum lebih rapi. Alhamdulillah sekarang ilmu-ilmu banyak di YouTube, bisa belajar satu demi satu ya, satu video demi video dengan rapi. Kemudian apa? Sibuk dengan amalan sunnah. Bukan bid'ah ya. Bahkan dalam hadis bahwasanya siapa yang beramal dengan amalan sunnah, maka Allah akan membimbing dia. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku
mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi asma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai sang hamba ini, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Artinya kata para ulama, Allah akan membimbingnya. Allah akan membimbingnya. Sehingga dia tidak memandang kecuali dengan yang baik, dia tidak mendengar kecuali yang baik, dia tidak berkata-kata kecuali perkata yang baik. Dan ini akibat dia sibuk dengan amalan-amalan sunnah. Hati-hati, bukan sibuk dengan bid'ah ya. Orang sibuk dengan bid'ah, amalan bid'ah, maka semakin terfitnah, maka semakin terfitnah. Jadi sibukkan diri dengan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah apapun ya, ibadah mau silaturahmi, mau apa yang penting ibadah sibuk, karena zaman fitnah buat orang lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara solusi agar terlepas dari fitnah adalah sibuk dengan ibadah, selamat dari fitnah. Tapi yang berikutnya, yang ketiga, ini di antara solusi yang menakjubkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berakhlak mulia. Subhanallah, apa korelasi antara berakhlak mulia dengan selamat dari fitnah? Dalilnya jelas ya. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, taji'ul fitanu fayuraqiqu ba'daha ba'dha. Akan datang fitnah-fitnah, berbagai macam fitnah. Fayuraqiqu ba'daha ba'dha, maka fitnah tersebut akan meringankan yang lainnya. Artinya datang fitnah, seorang menyangka besar, ternyata ada datang fitnah lebih besar lagi, sehingga fitnah yang tadi besar terasa ringan. Kondisi kita itu kayaknya kita dulu takut, ternyata jadi biasa. Sudah hal biasa. Karena timbul fitnah-fitnah yang lebih besar lagi. Wa taji'ul fitanu, maka summa tankashif. Kemudian wa taji'ul fitanu, maka datang fitnah-fitnah lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Ini fitnah ini akan mendatangkan kebinasaanku. Dia merasa sudah binasa saking besarnya fitnah tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa tankashif. Kemudian fitnah itu hilang. Wa taji'ul fitanu, kemudian datang fitnah-fitnah yang baru lagi. Kata yang sebelumnya dia sudah selamat. Wa yaqulul mu'min, maka orang mukmin berkata, hadhi, yang ini sekarang saya tidak selamat lagi. Saking besarnya fitnah tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman ahabba an yuzahza 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, selamat dari fitnah maksudnya. Apa solusinya? Fal ta'ti maniyatuhu, maka hendaknya kematian datang dalam mendatanginya. Wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan pada manusia apa yang dia suka dilakukan baginya. Untuk dilakukan kepadanya. Ini solusi dari fitnah. Ketika Syekhuna Syekh Abdul Razak hafizahullah taala berbicara tentang definisi akhlak, beliau sebutkan banyak ulama memberikan definisi akhlak. Di antara definisi akhlak yang baik adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau melakukan perbuatan sikap kepada orang lain dengan sikap yang kau suka jika dilakukan padamu. Maka selalu bersikap seperti itu. Dengan cara bersikap seperti ini kau akan selamat dari fitnah. Sebenarnya kita bicara sama orang tua. Kita bayangkan kalau saya jadi orang tua, saya senangnya diapain oleh anak. Lakukan. Sikap terhadap istri. Kalau posisi sebagai istri saya, kira-kira saya suka suami saya lakukan apa? Kita berusaha ya. Sebagai anak, kalau sebagai anak saya ingin bapak saya seperti apa, maka kita lakukan terhadap tetangga juga demikian. Sebelum kita berbicara, coba kalau saya di posisi orang tersebut, pantaskah saya mengucapkan ini? Bos terhadap anak buah terhadap bos. Semuanya, dan subhanallah, ini solusi dari Nabi SAW, berakhlak mulia. Dan orang berakhlak mulia insya Allah selamat dari fitnah. Karena orang yang tidak berakhlak mulia, dia mudah komentar. Dia mudah menggibah, dia mudah senang orang ribut, dia senang berkelahi, dia suka marah-marah. Nah ini orang terjebak dengan fitnah. Tapi orang yang berakhlak mulia, dia bisa menenangkan diri. Karena dia merenungkan dulu sebelum dia mengatakan, sebelum dia menulis, sebelum dia berkomentar, sebelum dia bikin status, sebelum dia angkat suara. Dia pikir apakah pantas saya lakukan kalau hal ini dilakukan pada diri saya? Kalau tidak pantas, kenapa saya lakukan pada orang lain? Sebenarnya ternyata di antara sebab selamat dari fitnah adalah berakhlak mulia. Dan sebelumnya Nabi mengatakan,
Siapa yang ingin selamat dari neraka jahanam ketika datang fitnah dan ingin masuk surga, falta'ti maniyatuhu, maka datanglah kematian kepadanya, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dia harus beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan ini di antara pondasi yang buat seorang bisa berakhlak mulia ketika dia mengingat tentang akhirat. Dia tahu bahwasanya semuanya ada balasannya. Bagaimana seorang bisa memilih tutur katanya kalau dia beriman kepada hari akhirat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada orang dari akhirat, maka dia ucapkan yang baik atau diam. Kalau dia tidak beriman dengan hari akhirat atau imannya lemah, dia akan mudah komentar, akan mudah menulis apapun yang dia sukai, akan mudah menuduh. Orang-orang yang dia tuduh tanpa bukti, sebagaimana sekarang zamannya orang melakukan apa yang dia lakukan, dia ngomong apa yang dia ngomong, dia menuduh tanpa bukti, dia ngomong seenaknya, dia fitnah, dia licik, terserah. Dia lupa bahwasanya di sana ada hari kebangkitan. Bahwasanya apa yang kau tuduhkan kepada orang kalau tidak benar, kau akan bersidang dengan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Seandainya dia tidak tahu yang kita masalahkan, tidak pasti sebenarnya orang licik, dia tahu kita tidak begitu, kemudian dia ucapkan dengan memprovokasi massa dengan perbuatan licik. Nah. Oleh karenanya, orang kalau berakhlak mulia, dia sabar, dia tenang, beriman pada hari akhirat, dia akan terhindar dari fitnah. Dan ini di antara hal yang menakjubkan, Nabi memberi cara agar terhindar dari fitnah adalah dengan berakhlak mulia.